여보세요? Hai guys, balik lagi di review Hai sama aku Selin. Hari ini kita bakal review sebuah handphone yang sayangnya bukan iPhone ya. Kalau misalnya kalian tahu dengar dari Mas Dika atau Chan, itu kalian pasti tahu kalau misalnya aku itu Apple user karena aku pakai iPhone, aku pakai Apple Watch, AirPods, iPad, MacBook, pokoknya semuanya itu Apple. Nah, beberapa kali aku tuh coba buat pakai Android tapi yang di harga mid range kayak Xiaomi Note 10 Pro. Terus selain beli Xiaomi Note 10 Pro, aku juga pernah beli Oppo A5 2020 dan itu tuh masing-masing handphone itu cuman bertahan kayak ya 2-3 minggu lah, terus antara dijual atau enggak dikasihin ke adik-adekku. Kenapa akhirnya aku jual? Karena aku ngerasa apa ya, kalau main game itu beda rasanya. Jadi tuh si layarnya itu tuh nggak seresponsif kalau misalnya aku main di iPhone. Terus gironya juga nggak seenak kalau misalnya giro di iPhone. Jadi makanya Android ini tuh semua kayak langsung off limit lah. Tapi ada satu Android phone yang akhirnya aku tertarik buat beli. Meskipun dia tidak termasuk mid range, masuknya flagship ya. Tapi si Android ini udah kulihat di mana-mana, mulai dari drakor. Terus waktu itu pas launchingnya emang agak menarik juga guys, soalnya dia ada yang pilihan warna ungu. Terus kayak aku tanya tech reviewer juga banyak yang pakai, tapi bukan seri yang aku pakai, seri yang lebih mahalnya lagi. Dan ini dia Samsung Z Flip 3. Samsung Galaxy Z Flip 3 ada 4 SKU warna. Yang pertama tuh kayak putih ke krem-kreman gitu, broken white. Terus hitam, hijau, sama satu lagi yang punyaku ini yang lavender. Tapi yang lavender ini mungkin karena warnanya paling unik ya dan paling lucu, ini tuh susah banget dicari. Karena aku tuh sampai harus pesen di Tokped dan di Samsung mana-mana di Malang, mau toko officialnya atau toko-toko handphone yang ada di Malang, itu tuh semuanya habis. Tapi yang warna ungu aja. Buat link pembeliannya nanti bakal ditaruh di deskripsi. Untuk SKU memorinya dia ada yang 8128 kayak yang punyaku ini sama 8256. Alasan kenapa aku pilih 8128 karena ini second driverku hitungannya. Karena daily driverku itu iPhone buat kerja. Nah ini lebih ke buat keluarga, teman-teman deket, gitu, gebetan, ya begitulah pokoknya. Setelah 2 bulan lebih aku pakai si handphone lipat nan lucu ini, ada ya beberapa perbedaan di antara pakai iPhone sama pakai Z Flip 3 yang akhirnya bikin aku ngerasa aku pengen bawa Z Flip 3 kemana-mana dan ninggalin iPhone-ku aja di rumah. Selain buat kerjaan, maaf ya Mas Dika. Jadi kalau hari ini aku bukan bakal review secara teknis kayak yang biasa Mas Dika nge-review handphone. Tapi aku akan lebih jelasin ke 6 alasan besar kenapa aku akhirnya lebih milih untuk bawa-bawa si Z Flip 3 dibandingin sama iPhone-ku. Jelas alasan yang pertama itu karena layarnya bisa dilipet-lipet kayak. Jadi tuh gampang dimasukin ke kantong kalau dia tuh bisa dilipet-lipet kayak gini. Emang begitu dibuka, si Z Flip ini itu tuh dimensinya lebarnya sama kayak iPhone ya. Tapi dia lebih panjang. Cuman pas ditutup itu tuh rasanya enak banget buat masuk kantong. Dan kalau misalnya kita duduk sambil ngantongin HP itu tuh jadi nggak ngeganjel. Nah alasan ini bikin aku tinggal bawa si Z Flip ini sama dompet kemana-mana. Karena handphonenya itu gak harus dipegang di tangan barengan sama dompet. Tapi aku tinggal pegang dompet aja karena handphonenya itu bisa masuk ke kantong tanpa mengganjal di bagian paha. Terus si layar lipat-lipatnya ini itu juga ngingetin aku sama handphone-handphone di tahun 2000-an. Contohnya kayak Motorola yang dulu tuh sempat ngetren banget warna shocking pink gitulah. Nah itu kan handphone flip, rasanya tuh kayak kalau misalnya kita teleponan terus kayak dibuka halo gitu ditutup lagi, itu tuh keren banget. Nah ada lagi nih plusnya karena dia bisa dilipat ya. Jadi aku tuh nggak butuh stand handphone gitu kalau misalnya mau ngapa-ngapain. Kalau selfie tinggal dilipat taruh di sini, beres. Aku nggak usah pegang handphonenya, kameranya sudah mengarah kepadaku.
Terus kalau mau nonton tapi ya males dipegang, udah pegel gitu ya tangannya, tinggal diginiin, dijadiin kayak rumah, terus ditaruh, tada. Terus kita tinggal nonton aja senderan kayak begini. Yang kedua alasannya itu karena dia ada layar kecil di sini. Jadi aku tuh nggak harus selalu buka handphone kalau mau lihat notifikasi atau ngelakuin beberapa hal di handphonenya ini. Dia ini tuh ada pilihannya. Nah, begitu kita tap itu keluar jam. Terus kalau misalnya kita geser ada musik. Terus kalau kita geser lagi ada weather. Terus geser lagi ada timer. Terus ada alarm. Pokoknya banyak. Nah, ada voice recorder juga. Jadi buat kalian-kalian yang kayak mau record omongan-omongan tapi nggak pengen ketahuan, ini handphone yang cocok buat kalian karena nggak kelihatan sama sekali kalau kalian lagi swipe si layar kecilnya ini. Terus kalau misalnya digeser ke kiri, itu tuh langsung bisa lihat notif semuanya. Nah, kalau buat bales belum bisa, jadi kalian harus reply dari aplikasinya. Kecuali kalian pakai quick reply yang udah ada di pilihan Samsungnya. Terus kegunaan lainnya dari layar kecil yang super multifungsional ini, itu kalau misalnya kita klik si tombol powernya 2 kali, gini, dia itu bakal keluar kamera. Nih, kalian bisa lihat, ngadep ke kamera juga. Nah, buat fotonya kita tinggal pencet tombol volume up atau volume down yang ada di samping. Atau misalnya kita mau hands free, kita juga bisa pakai tangan kita. Tinggal diginiin, nanti dia ada timernya, terus langsung ngefoto dari kamera belakang buat selfie kita. Kan rata-rata kalau misalnya handphone itu kamera selfie-nya megapikselnya lebih kecil dan jadinya itu gambarnya nggak sebagus kamera belakang. Tapi kalau misalnya kita pakai Z Flip 3 ini, kita tuh bisa foto selfie pakai kamera belakang tanpa kita harus nyuruh orang pegangin. Alasan ketiga itu OS-nya. Berhubung aku tuh udah pakai iPhone dari zaman SMA berarti, dari iPhone 5, terus beli 5S, beli 6, beli 7, beli X, XS, sekarang 12. Berarti udah kurang lebih 10 tahun lah aku pakai iPhone. Nah, berhubung udah 10 tahun tapi UI-nya Apple gitu-gitu aja, kecuali iOS 16 yang masih beta. Jadi tuh rasanya lihat UI baru di mana ada home screen terus ada pilihan apps lagi, itu tuh refreshing aja buat mata. Terus akhirnya kayak bisa bikin folder di sini, terus di home screen-nya masih bisa bikin folder juga. Jadi simple aja menurutku karena nggak semua aplikasi akhirnya harus aku tampilin. Si Samsung Z Flip 3 ini itu udah pakai Android 12 dan di store-nya itu Samsung Team itu ada pilihan banyak tema yang bisa kita download atau kita beli. Kalau dia kerjasama sama license itu harus dibeli guys, nggak gratis ya. Nah, aku tuh beli tema Hello Kitty 35.000 kalau nggak salah. Itu bisa dipakai karena dia tuh logo-logonya tuh berubah. Contohnya kayak logo kamera, logo galeri, logo phone, kontak, setting, kalender. Itu tuh semua berubah jadi tema Hello Kitty. Di mata tuh enak rasanya karena kita nggak cuma ganti wallpaper tapi si icon-icon default yang dari handphonenya ini itu juga keganti barengan sama timnya. Jadi istilahnya timnya sama ikonnya itu jadi matching. Alasan keempat itu baterainya. Sebenarnya kalau dilihat dari mAh-nya ini tuh 3.300 mAh doang. Yang dimana tuh kecil lah kalau dibandingin handphone-handphone lain zaman sekarang yang udah sampai 5.000 atau 6.000 mAh. Terus kalau dibilang baterainya yang 3.300 mAh ini irit, enggak guys, ini enggak irit juga hitungannya. Karena begitu kita pakai main bentar, ngurang baterainya tuh lumayan gede dan suhu handphonenya itu jadi panas banget di atas 40 derajat pokoknya. Cuman yang gak bisa dilakuin oleh iPhone tapi bisa dilakuin sama Z Flip 3, ini tuh nolong smartphone lain dengan baterai kecilnya. Nolong smartphone lain tuh gimana maksudnya? Dia bisa wireless charging ke handphone lain yang udah support wireless charging. Jadi kalau aku kemana-mana bawa Flip dan iPhone itu kan karena sering kupake, baterainya sering lebih cepat habis. Aku itu bisa ngecharge iPhone pakai Z Flip 3, tinggal ditempelin, diaktifin si wireless chargingnya itu, terus ditempelin, iPhone-nya bakal langsung mulai ngecharge. Alasan yang kelima itu harganya. Z Flip ini harganya tuh 13 juta kemarin aku beli. Tapi range harganya ya 13 sampai 15 lah si SKU yang 256-nya itu.
Sama kayak iPhone harganya. Kalau iPhone 13 itu di 128 di harga segituan juga seingatku. Tapi kenapa menurutku ini worth it buat pengguna iOS? Karena dengan harga segitu kamu bisa cobain OS baru. Plus brandnya juga Samsung, jadi kurasa sih after salesnya tuh oke ya. Keenam itu performance-nya. Nah kalau soal performance ini dari skor Antutunya sih dia mirip-mirip ya sama iPhone 13. Kalau iPhone 12 tentu lebih tinggi si Z Flip 3 ini. Meskipun tadi seperti yang ku bilang dia itu cepet panas kalau dipakai buat main game. Tapi kata orang Samsung nih ya, kalau kita pakai Z Flip 3 ini buat main game, itu tuh rasanya kayak pakai Mini Cooper buat balapan. Bisa, cuman sayang aja karena peruntukan Z Flip 3 ini utamanya tuh buat productivity. Emang sih kerasa kalau misalnya di segi productivity ya, dia itu gampang banget. Jadi kita bisa telepon sambil layarnya ditutup kayak gini, dibawa kemana-mana juga gampang, terus bisa ngecharge device kita yang lain juga. Jadi dari segi produktivitas ya dia emang jauh sih mendukung produktivitasku. Terus aku kemarin juga sempat tanya orang Samsung, kan ini kan layar lipat ya. Semua yang orang takutin itu adalah layar lipat ini kesannya tuh ringkih. Apa fragile bilangnya. Ntar kemasukan debu atau kemasukan kotoran atau gimana. Terus ntar bisa rusak, bisa bengkok si layarnya. Tapi katanya orang Samsung ya, kalau misalnya dalam pemakaian normal sehari-hari kita buka tutup dia 1000 kali per hari, dia bakal tahan 5 tahun. Jadi itu tinggal 1000 kali 365 kali 5. Aku gak pinter math guys, jadi ya totalnya pokoknya ada di inilah di teks ini. Jeleknya lagi handphone ini berhubung dia Mini Cooper yang gak bisa dipakai balapan ya. Kalau dipakai main game apalagi Genshin Impact, frame dropnya itu cepet banget. Jadi tuh gak nyampe setengah jam dimainin buat Genshin Impact, dia tuh udah frame drop duluan. Dan kalau udah frame drop itu tuh rasanya tuh panas banget. Jadi kalau kalian gak pakai casing lagi, itu begitu pegang handphone itu apa ya? Ya udah mengganggu lah di tangan si feel panasnya ini. Udah bukan anget lagi soalnya. Nah alasan yang ketujuh, yang mungkin alasan terakhir ya, itu tuh kameranya. Jadi kalau kalian lihat spek kameranya hitam di atas putih alias yang tertulis, dia itu kamera depannya cuma 10 megapiksel dan kamera belakangnya ini cuma 12 megapiksel. Tapi ya, dua-duanya ini udah bisa record 4K 30 fps. Jadi tuh rasanya 12 megapiksel ini tuh gak kayak 12 megapiksel. Bahkan aku aja tuh kaget begitu lihat spek sheetnya yang hitam di atas putih. Hah? Kayak gak mungkin aja dia 12 megapiksel. Berhubung kemarin si Z Flip ini aku pakai buat jalan-jalan pas lebaran. Jadi aku bakal cantumin beberapa hasil foto yang udah aku ambil pakai si Z Flip 3 ini. Nah untuk hasil fotonya sendiri menurutku dia tuh lumayan vivid. Untuk kelas 12 megapiksel ya. Pas ngambil video juga dia pixel by pixelnya nggak kelihatan kayak ngedrag gitu atau ngeblur. Jadi menurutku ya 12 megapiksel itu cuman hitam di atas putih aja. Aslinya ini tuh udah setara sama kamera-kamera yang kayak 50 megapiksel yang ada di mid range atau atasnya. Terus selain hasil fotonya yang di luar dugaan ini, seperti yang tadi aku bilang, kita bisa foto selfie pakai kamera belakang. Ya kurang lebih impian semua cewek lah, tanpa harus minta difotoin cowoknya. Terus kayak entar jelek, entar angle-nya kurang bagus, entar kurang ke atas, kurang ke bawah. Kalian semua bisa atur sendiri pakai si kamera belakangnya ini. Tinggal dijadiin rumah, ditaruh di depan sini atau gimana. Kalian bisa atur sendiri tanpa bantuan orang lain atau nyuruh orang lain foto. Terus perdebatan soal kamera yang terakhir adalah kalau kita update di Instagram. Emang sih kalau iPhone itu direct Instagramnya tuh emang belum ada yang bisa ngalahin ya. Maaf ya Mas Mobi. Tapi meskipun direct Instagram dari Android itu selalu kualitasnya diturunin, kita bisa pakai 1 indirect. 2, biasanya terutama kaum-kaum hawa dan ciwi-ciwi sepertiku,
itu kalau misalnya update IG itu kan pasti udah pakai filter yang aneh-aneh kan. Jadi rasanya tuh ya direct pun bakal ketutup filter. Kalau misalnya aku update dari Samsung, terus selanjutnya update dari iPhone, itu bedanya tuh nggak kelihatan jauh begitu aku lihat di satu device yang sama. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja review aku soal Samsung Galaxy Z Flip 3 dari sisi pengguna iPhone secara berurutan. Kalau dari aku sih kesimpulannya ya, Z Flip 3 ini kayaknya nggak akan aku jual dan bakal aku pakai terus. Mungkin akan aku pindahin semua kehidupan pribadiku ke Z Flip 3 ini. Karena emang ya senyaman itu buat sebuah Android. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kerjaan, berhubung ekosistemku yang lain Apple, mungkin aku nggak akan lepasin si iPhone juga. Karena ya konektivitas ekosistem Apple itu emang udah segampang itu, semudah itu, tinggal drag and drop, semuanya terkoneksi. Jadi ya dua-duanya bakal kupake terus-terusan. Dengar-dengar sih mereka bakal rilis Z Flip 4 gak lama lagi di tahun ini. Nah semoga si Z Flip 4 ini ya mengcover kekurangan dari Z Flip 3 yang cepat banget panas plus baterainya yang super kecil. Tapi mungkin ya dia baterai kecil karena dia harus dilipat seperti ini. Jadi memang baterainya gak bisa gede-gede. Oh iya, satu kelebihan terakhir, gak kelebihan juga sih karena iPhone juga sama. Dia ini juga udah waterproof dan dustproof. Jadi aku gak perlu takut kalau misalnya dia jatuh atau kena air atau kecemplung atau gimana. Pokoknya dustproof dan waterproof. Minusnya kalau misalnya ada magnet dia nempel karena ini magnet guys. Oke, jadi segitu aja review ke hari ini. Sampai jumpa di review hari selanjutnya. Dadah!